Alam semesta dalam pandangan Syekh Siti Jenar. Syekh Siti Jenar bernama kecil Sayyid Hasan Ali Al-Husain, putra dari Syekh Datuk Soleh Isa Alawi bin Ahmad Syah Jamaluddin Husain, seorang ulama di Malaka. Beliau lahir pada tahun 829 Hijriah, 1426 Masehi di Cirebon. Sebutan Sayyid di sini menyebutkan bahwa Syekh Siti Jenar memiliki garis silsilah yang sampai pada Rasulullah. Syekh Siti Jenar memiliki pemikiran yang dinilai lumayan berbeda dengan ajaran Islam saat itu, yang dianut oleh kalangan kerajaan di Nusantara. Hal itu dikarenakan ia mencoba menyusun ajaran tasawuf dengan filsafat hidup sehingga memiliki perbedaan dengan ajaran yang diajarkan oleh para wali, di mana ajaran Islam lebih cenderung ke arah syariat. Bahkan dapat dikatakan bahwa Syekh Siti Jenar sudah memiliki pemikiran ini semenjak beliau menuntut ilmu di kota Baghdad yang menjadi pusat peradaban ilmu pengetahuan abad 16 di saat beliau berguru kepada Syekh Ahmad. Syekh Siti Jenar mengajarkan Islam yang esoteris, di mana bersifat sufistik dan sangat terbuka akan kearifan agama. Beliau juga mengaplikasikan ajaran arketisme ke dalam lingkungan kehidupannya juga dalam tatanan politik. Dikarenakan Syekh Siti Jenar memiliki pemikiran yang dianggap berbeda, menjadikan ajaran sufinya dilarang untuk disebarkan kepada masyarakat awam. Karena, dikhawatirkan malah menyesatkan mereka. Syekh Siti Jenar mengaitkan pemikirannya dengan ajaran Islam, Hindu, Buddha, dan filsafat Jawa. Tuhan dalam pemikiran Syekh Siti Jenar tak bisa dijelaskan. Karena, manusia hanya makhluk biasa, indera manusia tak akan pernah bisa mengungkap esensi Tuhan sebenarnya. Lalu, beliau memahamkan bahwa manusia adalah bagian dari Tuhan. Ruh pertama ditiupkan kepada Nabi Adam, disinilah awal mula pemikiran beliau, bahwa semua yang ada di alam semesta adalah bagian dari Tuhan. Di sini beliau menyandarkan dengan manunggaling kawula Gusti dalam hal ketuhanan. Semua yang ada di alam semesta ini berupa mayat. Pemahaman konsep Syekh Siti Jenar yaitu hidup adalah kematian dan kehidupan sesungguhnya adalah kehidupan setelah kematian, di mana tidak terikat jasad, karena jasad akan menyatu dengan tanah. Alam kubur menurut Syekh Siti Jenar berasal dari bahasa Arab, kabara, yang artinya memendam, menyembunyikan, atau tempat untuk menyembunyikan sesuatu. Kehidupan, di mana tempat banyak orang menyembunyikan kejahatannya yang merugikan orang lain dan tak mau mengakuinya. Manunggaling kawula Gusti, Syekh Siti Jenar menciptakan naskah klasik yang terdiri dari 15 bagian berjudul, Serat Syekh Siti Jenar, merupakan tembang berbahasa Jawa. Dalam serat beliau berisi beberapa pandangan beliau. Beliau juga memiliki ajaran yang dikenal dengan nama Manunggaling Kawula Gusti di mana dalam suluknya terbagi ke dalam dua pembahasan, yaitu hakikat manusia dan kiamat. Pemikiran Syekh Siti Jenar mengenai jiwa merupakan suara hati yang diungkapkan dari Tuhan. Di sini beliau memahamkan dengan rasa manunggal. Hal ini disandarkan dengan Al-Quran As-Sajdah 9. Pemikiran tentang surga dan neraka yang berisi kesusahan dan kesenangan didasarkan juga pada Qs. Az-Zumar 30. Syekh Siti Jenar memiliki pandangan yang dinamakan Manunggaling Kawula Gusti. Dalam konsep ini, pemikiran beliau tak jauh dengan doktrin ajaran Ibn Arabi yaitu faham wahdat al-wujud, di mana terdapat relasi antara makhluk dan penciptanya. Ajaran Manunggaling Kawula Gusti menjadi permasalahan yang tak kunjung selesai masa itu. Bahkan Syekh Siti Jenar dijatuhi hukuman mati karena dituduh membawa ajaran sesat. Sama halnya seperti yang terjadi pada seorang tokoh sufi bernama Hamzah Fansuri dalam ajarannya yaitu Wahdat al-Wujud. Ajaran Syekh Siti Jenar juga kerap disamakan dengan ajaran tokoh sufi yaitu Al-Halaj yang dikenal dengan Hulul. Pemahaman yang hampir sama mengenai Tuhan yaitu Datuk Abulung, Al-Halaj, Abu Yazid dan Ibnu Arabi.